messing with your head. Done kinda crazy, she's poison but tasty. And people say yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 11 Dinas Perakon di Korea atau yang sering disebut dengan brotowali. Brotowali merupakan tanaman herbal yang ada di Indonesia. Nah, brotowali itu seperti ini. Yuk kita mengenal lebih lanjut tentang brotowali. Di sini kita akan membahas tentang manfaat brotowali, ciri-ciri brotowali, kemudian pengolahan brotowali, serta senyawa-senyawa yang ada di dalamnya. Yuk. Ciri-ciri yang pertama yaitu tinggi batang dapat mencapai 2,5 meter dengan besar batang sebesar jari kelingking. Yang kedua, batang berduri semu yang lunak dan berbintik-bintik rapat. Dan yang ketiga, daun bertangkai berbentuk seperti jantung atau membulat dan berujung lancip. Ciri tanaman brotowali yang keempat yaitu bertulang daun menjari dan berwarna hijau. Yang kelima, panjang daun 7-12 cm dengan lebar 5-10 cm. Yang keenam, bunganya berukuran kecil, berwarna hijau dan bertandan semu. Dan yang ketujuh, buah brotowali terbentuk dalam tandan dan berwarna merah muda. Perkenalkan, nama saya Aziza Hanindita dengan NIM 430-142-1058, Program Studi Pendidikan Kimia. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu manfaat dari tanaman brotowali, yaitu dapat membasmi bakteri dan jamur penyebab infeksi. Brotowali diketahui mengandung zat kimia yang memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Penelitian di laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak brotowali dapat membunuh dan mencegah pertumbuhan berbagai jenis bakteri serta jamur penyebab infeksi. Hai, perkenalkan nama saya Azhar Hawas Fauzan dari Prodi Kimia kelompok Dinas Prodis Polia. Manfaat brotowali memiliki beberapa manfaat, di antaranya dapat mengobati hipertensi, mengendalikan diabetes, dan melawan alergi. Brotowali dapat mengobati hipertensi karena brotowali dapat menunda perkembangan aterosklerosis pada pembuluh darah dengan cara menekan kadar kolesterol total, trigliserida, dan lipoprotein identitas rendah. Brotowali juga dapat mengendalikan diabetes, dapat merangsang produksi karena dapat merangsang produksi insulin dari sel beta yang ada di pankreas. Brotowali dapat melawan alergi, yaitu dengan mengurangi bersin dan hidung yang gatal akibat alergi. Selain itu, brotowali juga membantu mengurangi gejala hidung tersumbat dan gatal-gatal akibat alergi. Nama saya adalah Salisa Mahirah dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 4301421012. Saya akan menjelaskan salah satu manfaat tanaman brotowali. Nah, manfaat tanaman brotowali yaitu untuk membantu mengobati hipertensi. Di Indonesia, brotowali dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Tanaman brotowali juga dapat menghambat aktivitas aterosklerosis sehingga dapat melindungi kesehatan jantung kita dan pembuluh darah kita. Perkenalkan, nama saya Eriani Fadlia, NIM 43014211057, Rombol Pendidikan Kimia B. Brotowali dapat meningkatkan imunitas. Tanaman brotowali sering dianggap sebagai jawaban atas segala permasalahan kesehatan. Brotowali dapat memperbaiki kekebalan tubuh. Brotowali juga mengandung lakton dan alkaloid yang mampu mengontrol kadar gula darah dan membuang racun dari tubuh. Inilah yang membuat tanaman brotowali dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan imunitas tubuh. Hai, saya Sonia Natasha Sitanggang, NIM 4311421020 dari Rombak Kimia K1A. Jadi, salah satu manfaat Dinospora cordifolia atau yang lebih dikenal dengan tanaman brotowali adalah sebagai obat herbal untuk menurunkan kadar gula darah. Efek ini baik untuk mencegah terjadinya penyakit diabetes tipe 2. Manfaat tersebut juga didukung oleh beberapa riset yang menunjukkan bahwa brotowali bisa memperbaiki kinerja hormon insulin dan mencegah terjadinya resistensi insulin sehingga dapat menjaga kadar gula darah tetap stabil.
Jamu brotowali untuk mengatasi demam. Bahannya 3 gram batang brotowali segar, 110 ml air. Cara membuat: cuci semua bahan tersebut, kemudian didihkan selama 10-15 menit. Setelah matang, diamkan sampai uapnya menghilang. Lalu saring menggunakan kain bersih dan peras. Jamu brotowali ini dapat digunakan 1 kali sehari sebanyak 100 ml selama 10 hari. Hai, perkenalkan nama saya Aida Zahra Ashifa dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 43014211102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan jamu brotowali. Bahan yang perlu disiapkan itu yang pertama adalah 110 ml air, lalu 3 gram batang brotowali segar. Untuk cara membuatnya, setelah dicuci bersih, kemudian didihkan selama 10 hingga 15 menit. Setelah matang dan didiamkan hingga uap menghilang, lalu saring menggunakan kain bersih dan peras. Jamu brotowali jadi dan dapat diminum 1 kali sehari sebanyak 100 ml dan diulang selama 10 hari. Jamu brotowali untuk atasi gatal-gatal. Caranya, Anda cukup menyiapkan beberapa helai daun dan batang brotowali, kemudian merebusnya dengan air secukupnya. Gunakan air rebusan tersebut untuk mandi atau berendam hingga gatal-gatal Anda mereda. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Indriani, saya dari Prodi Farmasi dengan NIM 43134211054. Di sini saya ingin menyampaikan senyawa yang terkandung di dalam brotowali. Salah satunya adalah alkaloid. Manfaat alkaloid adalah untuk memacu sistem saraf, menaikkan dan menurunkan tekanan darah, dan melawan infeksi mikroba. Ini berikut adalah struktur kimia dari alkaloid. Perkenalkan, saya Wildan Rofi, nomor 431142108 dari Prodi Kimia. Senyawa lain yang terkandung dalam tanaman brotowali yaitu senyawa berberin. Senyawa berberin mampu secara signifikan menurunkan kadar gula darah bagi penderita diabetes, mengurangi risiko penyakit jantung, dan mampu menurunkan berat badan. Berikut adalah bentuk struktur senyawa berberin. Halo semua, perkenalkan nama saya Mukti Rahmawati dari Prodi Pendidikan Kimia. Saya akan menjelaskan tentang glikosida. Glikosida merupakan zat kompleks yang mengandung gula yang ditemukan dari beberapa tumbuhan. Glikosida sendiri ini dibentuk dari reaksi biokimia yang membuat senyawa yang lebih polar daripada air. Glikosida memiliki efek terapi pada dosis rendah, tapi tidak memiliki efek terapi pada dosis tinggi. Dalam artian, glikosida hanya memiliki indeks terapi yang sempit. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. 这一次我真的睡着了。